Gimana Kang Sunarto? Jadi mau diskusi apa enggak ini? Ayo, sekarang aku ada longgar 2 jam ini. Aku mau sombong nih ya. Aku mau niru-niru. Oh, kamu ini ngajak-ngajak diskusi. Kamu itu nggak bisa apa. Aku ini gurunya rektor nih aku ini ya. Kamu bisa apa? Kamu baca Quran aja nggak bisa. Ngajak-ngajak diskusi. Goblok kamu. Sekali-kali aku boleh dong ya belajar sombong. Boleh dah, kamu sekarang sombong. Karena kamu sombong, sekarang coba ini terangkan dengan kesombonganmu. La haula bina alal amali bitta'ati illa billah wala quwwata lana ala tarkul maksiati illa billah. Nah, ini kamu sombong. Sekarang sampaikan dengan kesombonganmu. Apa maksud dari kalimat la haula wala quwwata illa billah ini? Coba. Ini sampaikan kesombonganmu. Ini tak sambung kamu narasinya sekarang. Sombong boleh. Dengan kemampuan sombongmu. Yang ditanya itu hanya la haulanya saja ya. La haula, tidak ada daya upaya kita ini ya. La haula wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Itu saja kan? Ya. Sekarang aku tanya ya. Nah, aku tanya nih. Ini tarokun fikum amroini al khalifataini in tamassaktum bihima lantadilu abada kitabillahi wasunnati nabi. Kitabillah hablum mamdudun baina sama'i wal ard wa itrati ahlul baiti annahuma la yatafarraqa hatta yarida alayal haud. Nah, coba kamu sekarang berani minta dijelaskan. Coba sekarang aku minta jelaskan ini apa artinya, apa maksudnya ini ya. Ini tarokun fikum amroin al khalifatain intamasaktum bihima lantadilu abada kitabilah hablum mamdudun baina sama'i wal ard wa itrati ahlul bait annahuma la yatafarraqa hatta yarida alayal haud. Coba apa jelaskan ini? Adalah halap sedang bernarasi, tenanan. Beneran. Aku tuh kan kamu tadi bilang sombong. Dengan kesombongan kamu, kalimat yang aku sampaikan itu sambung, kok malah bertanya. Apa yang saya maksudkan tadi itu? Bagaimana cara menafikan dan mengisbatkan dari kalimat itu yang berakhir dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kok enggak bernarasi kamu ini? Makanya aku bilang, kamu masih mau ngomong sombong, tapi kemana-mana larinya, ke barat, ke timur, utara, selatan. Jawab dulu pertanyaanku itu, teliti, terus dijawab gitu loh. Allah bisa nanya, tapi kalau balik ditanya malah marah-marah ya. Bilang aja nggak bisa, cuma bisanya ngetes doang. Kalau dites lagi nggak bisa jawab. Lah, goblok. Sudah bernarasi lagi. Nanti aku baca hadis Ahlul Bait lagi ya. Baca ayat untuk Ahlul Bait lagi ya. Sudah terbantah Ahlul Bait itu yang kamu sampaikan itu. Sudah ada sekarang Ahlul Bait itu, sudah ada. Coba dari kemarin aku ngomong itu. Adzkurkumullah fi ahli baiti, yang dimaksud itu katanya Rasulullah itu, aku mengingatkan kalian kepada Allah dalam hal ahlul bait. Dalam hal ahlul bait. Masa tidak paham? Ini orang ahli sunnah wal jamaah itu orang menghargai gitu loh. Kamu walaupun membanggakan ahlul bait, kamu tidak akan pernah bisa ngaji ahlul bait. Oh, jelas ayatnya. Innama yuridullahu liyadhhibakum rijsa ahlal bait baru wa yutahhirakum tathhira. Orang-orang yang menyucikan dirinya, yang membersihkan jiwanya. Tidak disebut namanya itu sama Kanjeng Nabi itu di Al-Quran itu, sama Allah tidak disebut namanya.
Nanti kalau dibacakan hadisnya nangis bahwa Rasulullah itu tidak bisa apa-apa. Wahai Fatimah gitu, binti Muhammad itu, boleh engkau meminta semua hartaku, tapi aku tidak bisa apa-apa di hadapan Allah ketika kamu sudah berurusan sendiri sama Allah. Yang dimaksud itu makanya nilainya itu takwa, ilmunya ngawur aja kamu itu. Bukan masalah ahlul baitnya yang kamu ngomong. Lah goblok. Kamu ini ya sudah nggak ada ya, nggak ada yang kayak kamu itu. Cuman hanya kepedean atau cuman angkuh saja. Kamu itu hanya meniru-niru iblis saja, sombong ya. Padahal udah nggak ada apa yang bisa diperjuangkan oleh orang kayak kamu itu. Jumlahnya saja yang banyak, buih di lautan, nggak ada apa-apa. Melihat di dunia ini dikuasai oleh orang-orang dolim, dajjal, orang-orang Islam dibantai, nggak bisa apa-apa kamu itu ya. Cuman bisanya cuman cuman mengeluh saja. Jadi kamu itu nggak ada apa-apanya ya. Udah nggak ada apa-apanya orang kayak kamu itu. Cuman kesombongan doang. Kamu itu tidak akan ngerti ngaji kaidah hadis, tidak akan ngerti kamu. Tidak akan ngerti kamu. Saya tanya, hadis itu ada berapa? Kamu tidak akan ngerti juga. Gitu loh. Jelas ini. Orang sudah dari awal aku sudah bilang, kamu tidak akan pernah bernarasi. Aku menyampaikan apa di atas, kamu menyampaikan apa. Itu kan namanya tidak jelas. Cuma kamu tuh ngikut-ngikut pengen apa kamu ini. Orang kamu sekarang mau ngomong katanya kemarin baca Al-Quran ada bener. Mau dites beneran. Enggak ada berani nongol. Mau bacakan hadisnya tentang Ahlul Bait. Mau tak bacakan? Orang kayak kamu pengen disejajarkan dengan Ahlul Bait ya. Kamu mengatakan Nabi berbicara kepada Fatimah, aku nggak bisa apa-apa di hadapan Allah ya. Aku nggak bisa apa-apa di hadapan. Sedangkan kamu ini sekarang ngomong gini ini disaksikan Allah, kamu bisa sombong. Kok katanya mengikuti Nabi Muhammad aja nggak bisa apa-apa. Kok kamu bisa sombong? Hah? Berarti kamu itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja nggak bisa apa-apa kok ya. Lah kamu, aku ini guru rektor, aku ini hafal Quran, aku ini ulamanya ahlu sunnah. Wah, lebih hebat dari Nabi ya. Iblis ini ya, sombong. Goblok kamu itu. Siapa yang mau disejajarkan? Orang Nahdlatul Ulama ini memegang teguh amanah-amanah yang disebut Ahlul Bait. Makanya Rasulullah itu berpesan, itu disebut hadis. Disebut hadis. Man bato abihi amaluhu lam yusri bihi nasabahu. Ini Kanjeng Nabi itu lebih bijaksana, tidak membangga-banggakan kayak kamu. Barang siapa yang amalnya itu lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalnya. Sudah jelas. Mau tahu ayatnya yang disebut Ahlul Bait? Famakanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Begitu. Barang siapa, Allah tidak akan menghukum kepada hambanya yang tidak jauh dari Muhammad. Yang tidak jauh itu apa maksudnya? Yang di hatinya ada nama Muhammad. Famakanallahu liyu'adzibahum fahum la yastaghfirun. Jangan sama orang-orang yang sudah seneng bahasa Sahal dari kecil. Kamu itu kan sudah dibilang intervensi dari terjemahan kamu itu. Tidak tahu diskusi. Paham gak yang dimaksud Ahlul Bait itu? Enggak paham kok kamu. Nanti wis nyampe-nyampe yang ditolong hanya orang Syiah gitu. Yang ditolong Allah orang Syiah gitu. Mantannya asu. Kamu menolak Ahlul Bait ya. Berarti kamu itu mempercayai Ahlul Bait itu menurut cara kamu ya. Dimana kamu pun termasuk Ahlul Bait. Nah, berarti dalam pikiran kamu Allah tidak mempersiapkan penerus Nabi ya.
Kalau gitu Allah itu lebih goblok daripada negara, lebih goblok daripada perusahaan, ya. Perusahaan saja ngerti kok kalau direkturnya mau berganti atau mau ada keperluan, ada wakilnya, ada pelanjutnya, ya. Negara pun begitu, kepala sekolah pun begitu, ya. Nah, di dalam hal apapun kepemimpinan, misalnya di pesantren kamu, ya. Kalau pesantren kamu itu misalnya meninggal, ya. Contoh misalnya itu Aba Aos, ya. Yang dulu itu siapa? Aba Anom. Aba Anom meninggal, diteruskan sama Aba Aos. Nah, kalau dalam agama siapa nih sesudah Nabi? Nggak ada. Silakan saja cari, ya. Akhirnya ada yang mengikuti mazhab ini, ada yang mengikuti mazhab itu. Kok ajaran Nabi bermazhab-mazhab? Kok ajaran Nabi beraneka, ya? Masa iya Allah itu menurunkan ajarannya itu beraneka? Memang Allah itu memberikan cara untuk kembali kepadanya itu dengan beraneka macam cara. Ngomong apa kamu ini? Tidak nyambung. Tidak nyambung. Dari awal narasi tidak nyambung. Apa kamu ini ya? Nabi itu nggak ada penerus yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Memang Allah itu sejenis lebih goblok daripada manusia. Manusia aja ada ngerti kok kalau pemimpin itu berhalangan ataupun wafat ada pelanjutnya. Kok Nabi saja nggak ada? Berarti Allah ini dianggap goblok ya? Allah ini nggak mempersiapkan pelanjut Nabi? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kamu itu tidak punya referensi ilmu kalam yang benar. Diajak diskusi dari awal, katanya kamu mau pamer kesombongan. Nah, aku awali dengan kalam, dengan referensi kalam. Tidak kamu jawab. Terus ke barat, ke timur, ngalor ngidul, tidak jelas. Terus apa yang dihasilkan diskusi? Kamu bukan diskusi. Kalau kamu mau hafalan, sudah ada, maaf ya Bu, bukan tarafnya kamu itu. Mau nahu sorof, mau bahas ke Al-Quran tanpa didasari oleh ilmu bayan, batik, mantik, ma'ani, nahu, sorof, tidak akan benar-benar baca ya. Hanya beropini, mengintervensi dirimu lewat terjemahannya. Apalagi baca hadis, dipilih yang ini cocok, ayatnya juga kalamullah, dipilih ini yang cocok lah. Tidak ada kebijaksanaan di dalam menyampaikan ilmu. Makanya pahami ilmu itu apa. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin tahu perkara-perkara di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin tahu perkara-perkara di akhirat juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang dua-duanya ingin tahu perkara itu ya dengan ilmu. Nah, kaidah ilmu inilah penting. Karena ilmu itu ada sampai taraf ilmul yakin. Kamu itu sampai kayak apa? Tidak paham jelas. Nanti ilmu syariat tidak tahu, ilmu thariqah tidak tahu, ilmu hakikat tidak tahu, ilmu ma'rifat tidak tahu. Ya ngawur gitu loh. Bab sholat aja harus dibahas di atas ngawur. Bahas ayat dipakai intervensi, itulah untuk kekhusyuan. Inna sholata tansa anil fahsya'i wal munkar, itulah untuk kekhusyuan. Tidak jelas. Ditanyakan tidak tahu dari kemana-mana. Makanya belajar. Kalau ditanya begini, kan kita hidup di zaman sekarang Pak Tata. Siapa pelanjut Nabi sekarang? Ya kan? Kalau pelanjut Nabi di zaman Rasulullah kan itu Imam Ali. Nah, yang di zaman kita ini loh Pak Tata. Tentu jawab Pak Tatang kan Imam Mahdi yang gaib. Bagaimana Imam Mahdi gaib diumpamakan tadi seperti pemimpin perusahaan segala macam itu, ada pelanjutnya. Bagaimana dia melanjutkan di alam gaib gitu loh Pak. Seharusnya yang melanjutkan itu nyata
tidak gaib, seharusnya di zaman kita apalagi sudah jauh ini. Bagaimana kalau begitu kondisinya, Pak? Seharusnya kan tidak gaib, Pak. Kalau gaib kan namanya hanya simbolis kan, nggak nyata kan kepemimpinannya. Bagaimana itu, Pak Tatang? Kan kita meyakini ada marja, kita mengikuti marja ya. Nah, kalau Pak Jaga Sukma, marja itu posisinya kan maksum. Kalau kita tidak maksum, tetapi walaupun tidak maksum ya, bagi kita bukan maksumnya tapi prestasinya ya. Ada kinerjanya yang kerja nyatanya lah ya. Walaupun dibilang maksum, atau maksum itu bagaikan gini lah ya. Sekarang orang ngeklaim saya profesor, tapi nggak ada apapun hasil pekerjaannya. Terus dia ngomong, saya mah orang nggak bisa apa-apa, tapi giliran ada kesulitan dia bisa mengatasi, ya. Misalnya ini listrik mati ini, oh ini sikringnya diganti, dia bisa ngeganti sikring. Aduh motor saya mogok, dia ngatasi motor mogok bisa. Lah yang tadi yang profesor, cuman ngomongnya saja profesor, segala kesulitan dia nggak bisa ngatasi. Misalnya ngomong doang, misalnya kita lebih seneng orang yang biasa tetapi lebih menunjukkan ada manfaat daripada yang ngaku profesor tetapi tidak terasa ada manfaatnya. Nah bagaikan demikian ya. Jadi walaupun maksum, tapi kalau kinerjanya tidak kita lihat ada bukti hasilnya, mendingan biarin marja pun. Walaupun marja, tetapi ternyata bisa membuat musuh Islam segan, bisa membuat kehidupan lebih maju. Kita di Indonesia ini, bagi orang-orang yang mau sadar, berusaha meniru. Ya. Bagi orang yang tidak mau sadar, ya diantaranya kayak si Jagat ini, ya maunya tasawuf, hasilnya bukannya dia jadi orang yang yang berakhlak, yang bisa menghormati orang lain, tapi bisanya jadi orang yang tukang menghina orang lain. Ya. Yang tukang menghina orang lain ini kan Pak Jaga Sukma ngerti sendiri. Nabi kah? Ajaran Nabi atau ajaran iblis? Nabi kah yang suka menghina atau iblis kah yang suka menghina? Tadi itu si Jagat itu membahas masalah surah Al-Adab, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Itu gimana itu, Bang Tatang? Jam berapa Bang ngebahasnya dirinya ya? Nah, dia ngebahasnya pakai dalil yang saya tidak, yang asing, nggak ngerti ya. Yang ujungnya bagi dia itu bahwa Ahlul Bait itu sudah tidak ada gitu ya. Dalil dia itu kesimpulannya menurut pemikirannya Ahlul Bait itu sudah tidak ada. Bahkan Nabi itu Bang mengatakan, katanya ya, mengatakan, Fatimah aku tidak berdaya katanya membelamu di hadapan Allah. Itu Nabi itu ngomong gitu menurut dirinya itu ya, dalilnya itu. Nah, saya nggak tahu itu salah Arabnya, tapi dia ngomongnya gitu. Jadi hadisnya Nabi itu mengatakan, wahai Fatimah, aku tidak berdaya memperjuangkanmu di hadapan Allah. Ya, Nabi tidak berdaya Bang, tapi dia berdaya di hadapan kita sekarang. Angkuh, sombong dan mengatakan segala macam aku dan aku. Ya. Kalau mengatakan segalanya aku dan aku ulama, aku hafid Quran, aku tahu hadis, aku gurunya rektor, aku ini ulamanya di NU ini paling tahunya hadis, NU ini paling mengertinya agama, segala macam. Aku dan semuanya memuji-muji dirinya sendiri. Hasilnya apa Bang? Ya, memimpin Indonesia saja nggak pernah itu NU. Ya,
tetap saja dia paling hebat, paling jadi wakil. Belum pernah tuh ada orang NU bisa berkiprah di negara ini yang sifatnya itu memberi kebijakan, nggak ada, ya. Nah, kalaupun nih ya, mereka ini mengklaim besar, saat sesama Muslim seperti Palestina dibantai, mereka pada menutup mata. Mana mereka melihat orang Palestina kemudian berkiprah nyata lah gitu ya, berbuat sesuatu yang membuktikan orang Palestinanya itu merasakan ada manfaatnya, terbantu. Gak ada kan? Upaya ada sih dulu Mesir bersatu dengan Yordania, dengan Syria ya, dengan Lebanon, mengepung Israel, tapi kalah semua. Sekarang Iran merintisnya sendiri tanpa mengepung, tapi memang Iran membuat proksi sekarang ini, termasuk Palestina seolah proksinya juga ya. Nah, Iran merintis, ternyata dengan cara Iran lebih efektif. Bisa sekarang Israel ini dibikin kewalahan, gelagapan Israel ini. Kalau begitu, siapa yang nampak ada hasil? Yang nampak ada hasil ini bukankah ini bukti bahwa dia itu ada pertolongan dari Allah? Nah, dalam ayat Al-Quran, intan surullah yansurukum, kok mereka dari dahulu berjuang kok tidak juga meraih yansurukum dari Allahnya? Tetap saja buih di lautan seperti kata dari Jainuddin MZ ini ya. Tetapi orang Syiah berjuang, alhamdulillah nampak ada prestasinya. Berarti siapa yang lebih nampak sepertinya kalau orang gimana Bang ya? Seperti orang misalnya memanah ya, berlomba memanah. Semua memanah, satu pun gak ada yang mengenai sasaran. Tapi Iran dengan tekniknya bisa mengenai sasaran. Berarti siapa dalam teknik menembak ini yang lebih tahu tekniknya? Nah, beragama ini agar Allah memberi pertolongan, tekniknya beragama, tekniknya untuk mencari ridho Allah, pertolongan Allah ini, siapa yang lebih tahu? Mazhab Syiah atau mazhab mereka? Mazhab mereka sekian lama begitu-begitu saja. Ini kata Jainuddin MZ buih di lautan ini ya, hubudunya wa karohiyatul maut ya, cinta dunia dan takut mati, terlalu takut matinya. Akibatnya ya itu seperti makanan yang dikerubungi oleh musuh-musuh. Beginilah mereka Bang. Kalau kita artikan ayat Al-Ahzab tadi itu kan Quran. Mereka tolak, nggak mau. Oh bukan gitu katanya, ya. Dia mengartikan innama yuridullahu liyuthiba ankum rizza ahlal bait itu. Ahlal bait itu menurut mereka bukannya ahlul bait pelanjut Nabi, bukan. Tapi ahlul bait itu siapapun yang namanya merasa dekat dengan Muhammad. Jadi walazina wa mallahu yu'adzibahum wa anta fihim. Nah, ini ayat ini menerangkan saat Nabi Muhammad dahulu bersama umat-umat atau sahabat-sahabat yang beserta Nabi Muhammad. Tapi sekarang diartikannya digeser sama dirinya Bang. Diartikannya bukan Muhammad bersama dengan orang-orang sahabat yang dahulu yang bersama dengan Nabi Muhammad, bukan. Tapi siapapun termasuk dirinya nih, kalau dalam hatinya mengingat Nabi Muhammad, itu katanya dia itu jadi seolah ahlul bait. Karena apa? Karena dekat dengan Nabi Muhammad. Kok dengan mengingat Nabi Muhammad saja, dengan apa saja merasa ahlul bait, merasa dekat dengan Nabi Muhammad, tapi hasilnya nggak bisa berbuat apapun. Mana dia bisa memperjuangkan sejauh ini yang menguasai dunia itu pihaknya Dajjal Amerika, pihaknya Illuminati ya, nggak bisa. Kalau perjuangan Syiah nampak
merintis itu sekarang ini menuju kepada suatu saat tidak mustahil memenangkan. Ini harusnya membuat mereka sadar, tapi malah membuat mereka semakin tertutup matanya, bukannya sadar. Karena apa? Karena itu tadi, rasa benci, rasa cemburu, dan rasa iri hati lebih didahulukan. Akibatnya mereka lebih suka pada musuh Nabi daripada kepada Nabi itu sendiri. Mungkin hadis-hadis yang mereka pakai itu hadis-hadis yang bukan sahih. Boleh jadi hadis-hadis yang berseberangan dengan hadis yang sebenarnya. Kan banyak hadis itu berkembang, hadis-hadis yang doib, yang segala macam. Itu mungkin yang mereka pakai ini. Sehingga hasilnya bukannya beragama itu lurus menuju Allah, tapi malah meniru-niru akhlaknya iblis. Senang menghina, memandang orang lain itu selalu direndahkan. Inilah perilaku mereka kan. Arahnya dan tujuannya nggak jelas, Bang Tatang. Terus apa yang mau diskusikan itu nggak jelas, gitu Bang. Jadi nggak terarah. Yang diinikan hanya nggak paham, nggak tahu, bodoh, tolol, itu aja narasinya. Jangan khawatir. Sebenarnya kalau secara ilmu tasawuf saat dia mengatakan bodoh, tolol, itu sebenarnya dia sedang berkata kepada dirinya sendiri. Kan menurut dari ilmu tasawuf begitu loh. Jadi bodoh, tolol itu artinya dia menyebut dirinya sendiri gitu loh. Paham nggak? Ya, lebih dalam lagi Bang Jaga Sukma, itu suatu penghinaan kepada Sang Pencipta. Itu aja. Itu secara mendalam lagi Bang Jaga Sukma. Menghina terhadap si penciptanya. Kalau dia sadar, karena mengucapkannya nggak sadar, dia tenang-tenang aja. Kayak kita bahasa, saya analogikan, kita dapat surat dari anak yang tinggalnya di Belanda dengan pakai bahasa Belanda. Kita nggak ngerti, tenang aja, karena kita nggak ngerti. Padahal itu surat mengabarkan bahwa menginformasikan kecelakaan, karena kita nggak paham, tenang-tenang aja. Kira-kira begitu Bang Jaga Sukma. Berarti pelanjut Rasulullah itu tidak masuk kan? Ujung-ujungnya kan pelanjut Rasulullah, ujung-ujungnya tidak masuk, gitu kan? Karena yang marja kan tidak masuk. Artinya pelanjut Rasulullah itu ujung-ujungnya bukan aimah kan, tapi adalah marja. Nah, marja tidak masuk. Ya begitu kesimpulannya, pelanjut atau penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut keyakinan Pak Tatang dan kawan-kawannya adalah marja, dan marja tidak masuk, ya kan? Ya sudah, selesai gitu. Saya nggak ada protesan. Artinya dalam keyakinan Pak Tatang, pelanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun awalnya maksum tapi ujungnya tidak maksum, kan begitu? Ya, kalau bahasa Arabnya gini ya. Ahmad Sunarto fasikun illa annahu jahilun. Terus Jaga Sukma sama fasadun kabirun annahu jahilun. Itu kalau bahasa kalamnya. Karena orang yang tidak tahu kalam tidak akan bisa maunya dengan terjemahannya dipakai intervensi yang paling benar gitu. Setiap orang yang berkata, dia tuh kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kan gitu. Makanya nggak ada urusan. Sebab yang berkata itu untuk dirinya sendiri, kan gitu. Anda kan mengatakan diri Anda sendiri kan, jahilun, itu kan Anda sendiri gitu. Jadi saya kembalikan Anda saja,
perkataan Anda kembali Anda. Saya kembaliin. Nah, kita kan sudah selesai kan? Gitu loh. Kalau bagi saya jelas, Bang. Bagi saya jelas ya, bahwa dia itu mau menganggap dirinya ini orang yang sekelas dengan Nabi. Dia mengatakan Nabi itu berkata kepada Fatimah, aku Fatimah gak bisa apa-apa memperjuangkan atau membela kamu di hadapan Allah. Ya, berarti Nabi Muhammad ini gak berdaya. Tapi dirinya, aku rektor, aku guru ulama, ya, aku hafid Quran, aku tahu hadis. Coba kamu tahu nggak hadis berapa? Dia sendiri belum tentu tahu hadis berapa, Bang. Ya, memang hadis itu segitu kan, masing-masing kitab itu hadis itu banyak ya. Sedangkan sekelas orang apa itu, orang-orang Wahabi aja suka suka bid'ah-bid'ahkan. Giliran hadis banyak yang nggak tahu juga mereka, jangankan dari hadis yang lain. Hadis dari gurunya mereka saja itu kan sering dikritik sama Dalil Channel itu. Ternyata mereka belum membaca hadis-hadis yang diungkapkan itu. Seperti hadis yang dari Ibn Taimiyah dan segala macam ya. Nah, apalagi dia ini sekelas si Jagat ini ya. Jagat Karsa ini ya. Apa namanya tuh? Jaga Karsa ya. Nah, ini si Jaga Karsa ini belum tentu juga dia itu tahu ya. Soknya saja. Jadi mengedepankan itu apa Bang? Mengedepankan itu ngomong besarnya dulu. Padahal prestasinya nggak ada. Giliran ditanya sakolen dia nggak bisa Bang. Dia nanya-nanya sama kita, ditanya sakolen ya. Jawabannya, kamu ini kemana-mana. Kamu ini kemana-mana gitu. Jawabannya. Kenapa? Karena dia nggak bisa Bang. Ya, kayak kemarin aja. Dia sok pamer-pamer ataupun sok dia tuh nantang-nantang, kamu bisa nggak baca tajwid? Bisa nggak baca tajwid? Giliran dianya sendiri baca tajwid nggak bisa. Ya, dia aja mantobi manjain munfasil man wajib mutasil. Bagi dia sama dengan mantobi. Ya, kalau begitu, ini orang ini besar mulutnya saja. Padahal nggak ada ininya, dia tuh tong kosong Bang ya. Tong kosong saja. Nanti dia itu hanya hadis-hadis yang nggak yang nggak dipakai secara prinsip Islam, hanya dipakai dalam prinsip dirinya saja. Itu benar menurut dirinya ya. Jadi dia itu Bang merasa dialah dan sekelompok dialah sebagai penerus agama, dialah yang warasatul anbiya gitu ya. Jadi kesimpulannya bagi saya jelas Bang, dia itu tidak mau mengakui Ahlul Bait yang dipilih oleh Allah, tapi mau mengatakan dirinya inilah bagian dari sekelas Ahlul Bait ya. Dirinya inilah sekelas orang-orang yang dekat dengan Allah. Dirinya inilah orang-orang yang akan meraih derajat tinggi sehingga layak Allah akan memberikan pertolongan pada dirinya. Tapi buktikan pertolongan Allah pada dirinya itu apa? Itu ternyata apa yang dikatakan sama Zainuddin MD buih di lautan. Terbukti kan? Sejauh ini berapa tahun kita merdeka, orang-orang sunnah wal jamaah ini mayoritas di negara ini bisa menciptakan apa Bang dalam negara ini? Bisa gak misalnya membuat perekonomian kita ini bangkit, Indonesia ini, dengan adanya orang-orang sunnah wal jamaah mayoritas? Gak ada. Bisa gak membuat misalnya negara kita ini ekonominya itu dikuasai oleh orang-orang Islam dan disejahterakan rakyat Indonesia? Gak ada. Bahkan makin kesini terbukti negara kita kok sebentar lagi jadi Singapura. Orang Cina sekarang yang menguasai ya. Lihat jalan protokol di kita di semua kota, orang Cina. Sekarang komplek-komplek perumahan, siapa yang punya? Orang Cina. Orang kita di mana? Masuk gang, ke pinggir-pinggir kota, ya, ke pinggir-pinggir hutan, itu orang kita. Kalau orang Cina yang mempunyai mall, yang mempunyai real estate, ya,
yang mempunyai pabrik-pabrik. Nah, orang kitanya di mana? Sedangkan orang kita ini mayoritas dan agamanya, prinsipnya yaitu sunnah wal jamaah. Ternyata sunnah wal jamaah nggak bisa memperjuangkan bangsa kita ini supaya menjadi bangsa yang maju. Iran dengan Syiahnya bisa membuat rakyatnya sejahtera. Tidak tuh, Iran dikuasai bangsa asing. Sekarang Iran menguasai sendiri itu negaranya, bangsanya, ya. Kenapa kita nggak mau segera bangkit seperti itu? Kalau kita bangkit seperti Iran, dipimpin oleh seorang semacam rahbar di kita yang bijaksana sebagai MPR-nya, tidak perlu lagi kita itu partai-partai yang mengganggu di jalan ini, ya, partai-partai segala macam. Cukup saja seperti di Iran situ, para ulama yang merumuskanlah di sana, di mana di DPR, di MPR itu, ya, ulama-ulama yang sebaiknya yang pahamnya kayak orang Iran, paham Syiah, sehingga menciptakan keadilan, menciptakan, memperjuangkan, dan punya keberanian. Ambil alih semua kekayaan Indonesia ini, jangan di pihak bangsa asing, sehingga dikelolanya oleh bangsa sendiri dan disejahterakan untuk kita. Boleh jadi nasib kita ini lebih baik, ataupun ya lebih baik daripada sekarang, dan tidak mustahil malah sejajar dengan Iran. Jangan-jangan lebih, ya. Nah, kalau sekarang dengan sistem yang sekarang ini bobrok, buktinya bang, kita sebagai rakyat ini nggak bisa apa-apa kita di negara ini, ya. Makanya saya tuh kepada Jokowi dan kepada siapapun, saya tidak menentang tapi mengkritisi. Apa mengkritisinya? Bagaimana caranya ini sistem negara kita ini kalau bisa lebih ditinjau lagi. Sistem kampanye ke jalan itu malah dimanfaatkan oleh anak-anak yang suka ikut-ikutan. Saya dulu bawa mobil bang, ya, orang-orang yang kampanye begitu, dia bawa kayu panjang-panjang kan, dia itu main pukul seenaknya saja, pecah itu spion saya, spion orisinil bang waktu itu. Orisinil nyarinya lagi nggak ada bang, spion orisinil kan jutaan harganya, dia enak saja memukul. Saya pengen marah gimana, cuma dalam hati saya mudah-mudahan dia suatu saat merasakan akibat pembalasannya dari tingkah lakunya. Ternyata kampanye di jalan malah dimanfaatkan jadi pengacau, jadi anarkis. Makanya saya lebih setuju nggak ada inilah partai itu, satu jangan terlalu banyak, lebih baik yang lebih banyak itu ulama saja lah, disuruh kayak Pak Harto dulu itu perwakilan, tapi para ulama, jangan perwakilan para koruptor begini. Kalau perwakilannya kayak sekarang bikin baliho dan segala macam, para koruptor, ujungnya ya kualitasnya nggak jauh kayak si Sambo, di mana dia nanti ini main bunuh kepada yang di bawah, main arogan, padahal dirinya sendiri terlibat narkoba, terlibat menjadi cukongnya prostitusi, tetapi anak buahnya dikira sedikit berbeda, tembak seenaknya. Jadi mental pemimpin kita kayak gitu, hasil daripada pemilu gini nih. Saya lebih setuju cara Iran. Sudah sekarang mah yang duduk di bagian semacam anggota DPR MPR ini para ulama-ulama, terutama kalau bisa ulama-ulama Syiah, nggak apa-apa ulama-ulama mereka pun, tapi yang bijaksana kayak Akil Siron gitu, ya, kayak Gus Dur dahulu. Bukan ulama kayak si Jagat gini yang sombong. Akil Siron kan nggak sombong kelihatannya, ya, walaupun ulama sunnah wal jamaah. Gus Muwafik itu kelihatannya orang-orang yang santun. Gus Baha, orang-orang yang kelihatannya bisa diajak cara berpikir yang ini, walaupun mereka tetap bertahan di Sunni, tapi mereka baik, ya. Siapa tuh yang dari Sumatera itu, Arozi ini, Buya Arozi, Buya Sakur, kan mereka ini orang-orang yang ahli sunnah, tetapi mereka masih kalau diterangkan masalah Syiah, mereka nggak menolak tuh, bahkan mereka mengakui, ya, bukan orang yang asal menentang asalnya, ya, walaupun mereka mengatakan saya tetap Sunni, mereka menghargai kepada kita Syiah ini, orang-orang begini mungkin bisa diajak diskusi bang, ya. Nah, mereka lah yang duduk sebagai anggota-anggota DPR, sehingga merumuskan siapa yang sebaiknya menjadi pemimpin di negara ini. Yang diharapkan orang-orangnya orang-orang yang sebijak mungkin, bukan orang-orang yang ambisius, ingin ingin serakah duniawi,
akhirnya korupsi dikedepankan. Seperti Soeharto dahulu, kekayaan kita dijual kepada Amerika, dikayakan dulu anaknya dan kroniknya. Nah, kita sebagai rakyat, namanya dijual jangka panjang, kita kan miskin. Seharusnya emas Indonesia ini bisa memberi kesejahteraan untuk bangsa Indonesia, kita nggak merasakan kan? Karena dikeruk terus sama pihak luar negeri, pihak asing. Itulah akibat dari cara-cara mereka, ataupun akibat dari mereka yang terlalu ambisi, ambisi merasa ingin diakui keilmuannya, padahal nggak ada manfaat dari ilmunya dia itu. Ilmunya kan itu kayak yang diomongin kemarin itu, akli, haya, in, apalagi wal amalu sholihah. Apa sih manfaatnya? Tahu akal nggak ada, ya. Lebih manfaat kita itu apa? Seperti Imam Husain. Imam Husain itu rela mati berjuang. Oh, kita pun harus berani berjuang dong. Kita pun harus ini. Kata Imam Ali, kalian itu jadilah penghiasku, ya. Dan Ahlul Bait ini yang akan menjadi saksi kita, imam, ya. Apa kata Pak Jaga Sukma ini? Man mata laisa fi unukihi bai'atan pi imami zaman, ya. Pokoknya barang siapa yang mati tidak pernah ada baiat kepada imam zamannya, maka matinya pamata maitatan jahiliyah, ya, matinya mati jahiliyah. Nah, akibatnya kita tahu siapa imam zaman ini. Dan imam zaman ini orang-orang yang menjadi saksi kita. Dan salah satunya seperti Imam Ali, pesannya, jadilah penghiasku. Nah, kita ini berusaha. Cukup Imam Ali mengatakan jadi penghiasku, kita berusaha jujur, jangan korupsi, segala macam, berusaha berakhlak. Karena apa? Karena dengan demikian ini kita berharap ada pengakuan dari imam kelak pada saat mau diberi syafaat, ya. Dan syafaat inilah jalan penyelamat kita menuju agar kita ini mencapai pintu ataupun menuju kepada pintu yang Allah ridhoi. Demikian. Jadi dengan begitu saja sudah menyemangati, membuat kita itu ingin jujur, ingin benar. Kenapa? Karena kita ini ingin mendapat cintanya para Ahlul Bait ini dan ingin bersama mereka, ingin dalam arti kasarnya ya kita ingin ke surga, begitu, ya. Ingin ke surga, tetapi bukan hanya surganya saja, ridho Allah. Karena kalau surga saja, kalau ridho Allah itu lebih kompleks lagi dari sekedar hanya surga, gitu, ya. Nah, kalau mereka yang mengklaim segalanya wah dan aku ini NU ini lebih itu dan lebih segala macam, lebihnya membuat lebih sombong, lebihnya membuat lebih suka menghina. Gak ada antara omongan dengan prakteknya itu gak ada gak ada sinkron kebaikannya, ya. Ngomongnya NU ini lebih tahu, aku ini hafid Quran, tapi sedikit-sedikit, wah kamu ini gak ada apa-apanya, kamu ini bisa apa, cuman gitu aja. Jadi ini ulama apa? Coba suruh ada ulama misalnya dia memberi ceramah begitu ngomongnya, bakal bakal betah tidak jamaah memperhatikan ulama yang begitu, dan mau nggak ulama yang kayak gitu diundang lagi? Dia ngomong, ayo kita kuliahi, kalau nggak sok silahkan kamu undang aku. Undang kayak dia begini, datang aku tendang paling juga, ya. Ketemu orang kayak gini aku tendang paling, gue jongklokin. Ngapain ngundang-undang kayak dia? Lihat syaratnya aja muak, kita nyuruh mengundang-undang dia. Jangankan kita ngundang sampai ngongkosi ngebayar, ya. Misalnya dia menjanjikan kepada kita akan memberi apapun gitu, dia dengan caranya begitu, ya kita nggak mau. Datang ke kita, paling kita tonjok orang kayak gini.
Aduh, emang pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar bahwa dirinya apa Fatona. Aduh. Ilmunya kalau setengah mateng ya seperti itu. Ngatas kagak, bawa kagak. Terkatung-katung. Seperti celana cingkrang. Ya kalau cuma ngomong gitu kan untuk apa berdiskusi di grup? Nggak usah diskusi di grup pakai ilmu kalam. Ayo wis kita beradu argumentasi pakai terjemahan yang gitu. Katanya mau pakai dalil yang mutabarok, yang jelas ayatnya. Orang yang bisa membaca jelas ayat itu yang paham ilmu kalam, bayan, mantek, batin, nausorof, tahu tentang perkara-perkara yang samar bisa dijelaskan. Nggak tahu ilmu kalam kok mengintervensi dari terjemahan. Ya lucu ya, gitu loh. Ya karuan kalau ngomong terjemahan ya terjemahan, gitu loh. Pada cuma mau buat intervensi aja. Begitu. Ya kalau tadi kamu ngomong benar, setiap apa itu kembali bodohkan dirimu. Bodohkan memang tapi untuk Tuhanmu. Fasadal jasad. Ketika menarofa robbahu faqad tarofa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya maka akan mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya faqad jasadal nafsahu, gitu. Maka akan bodoh dirinya. Gitu. Itu untuk khusus untuk Tuhannya. Kalau untuk kalian ya tidak. Kalau untuk kalian itu gitu loh. Karena manusia itu diperintahkan untuk berbuat baik di dalam menyampaikan pengetahuan. Nah kalau baiknya aku itu bilang kalian bodoh agar kalian pinter, itu penting gitu loh. Ngomong apa kamu ketawa-ketawa setengah matang. Dasarnya apa gitu? Loh, kalau kamu kan dekat ya sebenarnya. Kalau mau tahu kan kamu kan sering sopir. Ayo berdiskusi secara langsung. Gitu. Ayo Jagat, kita ketemu di mana? Gitu. Di gedung mana nanti? Gitu. Nah kalau kayak kamu kan sudah, kalau saya kan sudah tahu. Kalau kamu ngomong nyopir itu keahlian kamu. Tapi kalau kamu ngomong bab agama, bab ayat, hadis, ya minggir dulu dah. Bikin malu. Kita itu berbicara itu sesuai fakta. Contoh, Anda berbicara tentang Imam Mahdi, contoh ya. Tapi Anda nggak punya Imam Mahdi gitu loh. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Kan? Kami bicara tentang Imam Mahdi, kami punya Imam Mahdi. Anda berbicara tentang Imam Mahdi, tapi Anda nggak punya Imam Mahdi. Seperti orang bicara tentang istri, tapi jomblo gitu loh. Itulah Anda kan gitu. Maka saya tadi bicara tentang Imam Mahdi, saya ajak kepada Anda. Ternyata Anda hanya bisa pandai bicara Imam Mahdi tapi nggak punya Imam Mahdi. Seperti orang berbicara tentang istri tapi nggak punya istri. Itu namanya apa tuh? Orang nenek ODGJ nah. Itu Anda ODGJ namanya. Lah ini dibolak-balik. Saya justru ngomong menyangkal Imam Mahdi. Kok saya yang ngomong Imam Mahdi? Gimana sih kok kamu dibolak-balik? Saya ini yang selalu menyangkal Imam Mahdi sesuai keterangan-keterangan yang mereka sampaikan. Kamu, kok kamu tuh gimana kok dibolak-balik kamu ini? Aduh. Apa yang mau diskusikan loh? Apa coba? Ya. Aduh, apa coba yang mau didiskusikan? Masalahnya apa coba? Kasih tema dong. Jangan bilang blow on. Memang kenapa kalau gue supir? Emang ngerepotin lo? Ilmu kalau masih di awang-awang gantung, ya begitu. Masih yang gantungan. Aduh, nggak jelas temanya apa yang mau diskusikan, gitu loh. Tema goblok, bilang tuh temanya goblok, sama apa gitu loh. Terus ukuran goblok itu seperti apa?
Tadi nggak paham, goblok, nggak paham, goblok. Aduh, ilmunya sampai di goblok doang. Ya, Anda menyangkal Imam Mahdi, berarti Anda nggak punya Imam Mahdi kan? Sedangkan ustadz-ustadz yang lain tidak menyangkal Imam Mahdi. Mereka beriman dengan Imam Mahdi, tapi Imam Mahdinya belum lahir. Kalau Anda menyangkal Imam Mahdi, kan? Bukan bolak-balik. Kenyataannya kalau Anda menyangkal Imam Mahdi, menganggap Imam Mahdi tidak ada, ya selesai. Artinya Anda punya akidah, punya keyakinan Imam Mahdi itu nggak ada. Kalau Ustadz Romli, Pak Karim, ada Imam Mahdi, cuma belum lahir. Kalau Anda apa? Baik belum lahir atau sudah lahir atau kapanpun Anda sangkal, gitu maksudnya. Coba jelasin ke Anda tuh menyangkal apanya? Apakah menyangkal Imam Mahdi itu nggak ada wujudnya? Gitu loh. Nabi itu sombong ya. Nabi itu pernah menunjukkan kesombongannya Nabi itu dengan ilmu, tapi ana afsahu man natoko biddod baida anni min Quraisy. Itu termasuk Nabi itu sombong ya. Tapi Nabi menjelaskan, akulah orang yang paling fasih mengucapkan dod, hanya aku dari kaum Quraisy. Gitu, ada dalilnya. Oh, pekok, keplek fasadun, orang fasad ini loh. Diskusi menggunakan kitab-kitab yang muktabar, yang jelas sanad keilmuannya dan runtutannya. Artinya siapa yang disembunyikan Allah di akhir zaman, yang disebut Al-Mahdi itu masih dalam konteks rahasia, yang dari keturunan Fatimah, dia masih dalam rahasia. Orang ini masih belum akhir zaman kok. Kalau itu sudah selesai pembahasan Imam Mahdi itu di 6 tahun yang lalu di dalam debat apa itu Nusantara dulu. Sudah selesai. Wajar kalau Nabi sombong, wajar. Dia utusan Tuhan dan bisa jawab semua. Wajar dong, di tempat bertanya kok. Wajar dia sombong. Lah lu apa yang mau disombongin? Astagfirullah. Saya baru mendengar seorang muslim mengatakan Rasulullah sombong. Baru kali ini. Ternyata dia menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat sombong. Baru kali ini loh, saya menemukan seorang ngaku muslim mengatakan Nabi Muhammad sombong. Padahal perbuatan sombong itu perbuatan tercela. Siapapun melakukannya, dia sudah menisbatkan Nabi bersifat tercela. Ya, sombong itu sifat tercela. Masa dinisbatkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi baru kali ini loh, saya dengar seseorang yang menuduh Rasulullah itu sombong. Baru kali ini. Ngaku muslim tapi mensifati Rasulullah dengan sifat tercela. Sifat sombong itu terpuji bagi Allah tapi tercela bagi makhluknya siapapun. Ya, ini orang sudah tercela ini. Sudah mencela Nabi Muhammad dengan sifat tercela. Aduh, baru kali ini saya ya mendengar. Allah maha sombong, Nabi juga pernah sombong. Kok jawabannya wajar? Kamu itu bisa bernarasi nggak yang dimaksud apa? Kalau kamu sombong, tunjukkan kesombonganmu di dalam kamu bisa apa, gitu loh. Bang Jaga Sukma kan saya bilang ilmunya setengah mateng. Akibatnya begitu, merasa dirinya berilmu. Nabinya kan dibilang sombong. Baru dengar ya Bang Jaga Sukma, ya itu si Jagat Cakra yang nanti bilang Cakra Wirawa. Dia tunjukkan kesombongannya di mana gitu loh. Cuma narasi-narasi nggak jelas. Allah tuh sombongnya di mana gitu loh. Jangan sombong tapi nggak dijelasin. Orang kalau ilmu setengah matengnya seperti itu. Loh, kok mencela sih?
Gimana sih? Sudah jelas Rasulullah bilang hanya aku yang bisa menyampaikan huruf dot. Itu jelas. Kok dibilang mencela? Itu bentuk perkataan karena tidak ada yang mampu yang setara. Artinya menyombongkan diri dengan kemampuannya itu boleh. Kamu ini makanya pahami ilmu bayan itu. Kalau Allah itu maha sombong, Allah mutakabbirun. Allah maha sombong. Gitu loh. Kemampuannya yang diunggulkan itu jelas gitu. Kalau Allah maha memiliki kemampuan. Ini tidak bernarasi ini. Kok mencela? Mencela itu dalam hal apa mencela? Gitu loh. Itu jelas narasinya. Nabi Muhammad satu-satunya yang dari bangsa Quraisy yang fasih dalam menyampaikan huruf dot. Jelas Nabi itu bilang. Kok artinya dengan kemampuannya itu adalah kesombongan yang nyata yang wujud. Ini dalam bahasa umum gitu loh. Bukan mencela Nabi. Mencela Nabi gimana ini kamu maksudnya ini? Udah bernarasi. Terus aku bilang Allah maha sombong gitu. Mencela Allah. Allah mutakabbirun. Allah itu maha sombong, mencela Allah gitu. Ini kan goblok kamu ini. Narasi kamu. Aku baca apa di atasnya kamu tidak bahkan mampu nyambung. Otak kamu orang tak sopir. Otak sopir kok mau ngajak bahasa kalam, ngajak bahasa tasawuf, bahasa ilmu. Ya kalau ilmu nyopir ya kalah aku sama kamu. Jagat. Apa sih yang lo mau sampein? Cuman dari kemarin ngomongnya begitu. Supir. Apa lu yang mau nyampein? Aduh, ilmunya sebatas goblok lu, nggak paham lu, itu doang ilmunya. Nggak ada lagi. Apa yang mau diambil hikmahnya dari ucapan lu? Jagat. Ilmunya nggak selain goblok lu, nggak paham lu. Itu namanya setengah mateng, ngaku muridnya rektor. Apa coba yang mau disampaikan? Isinya apa dan hikmahnya apa? Jagat, cakra, birawa. Sekarang aku sambung lagi narasinya ya. Ini tak sampein bab sholat, Riz. As-sholatu hiyal hikmah wal hikmatu hiyas syariah was syariatu an ta'budallah. Ayo sambung. Bagaimana bersyariat di dalam sholat? Ayo sambung sekarang. Sholat itu adalah ketaatan itu adalah syariat, dan syariat adalah engkau mengabdi kepada Allah. Ini tentang penghambaan. Ayo disambung sekarang. Ini tak sampaikan dari di atas. Kamu kok bodoh sekali ya, tidak nalar dari suaraku ratusan itu di atas. Mengadu ilmu. Jagat. Lu diskusi, oke. Ini sambung ya Jagat ya. Sambung nih kalau lu bisa. Coba ceritakan bahwa huruf yang atas di fotokopi kok bisa pindah, original yang di atas kaca itu di scan tuh bisa pindah itu huruf ke kertas yang lain. Lu sambung deh, Jagat bisa nggak lu ceritain? Ngadu ilmu, wis makin kelihatan bodoh, nggak nyambung kamu toh Sunarto. Mau ngadu ilmu, narasi sambung, budek kopingmu ya. Ya kan lu suruh nyambung ke gue. Nah gue sambung lagi, coba ceritakan itu fotokopi orisinil yang di atas kaca itu yang dilewati oleh lampu, terus huruf itu bisa pindah loh ke kertas yang lain. Coba sambungkan. Bisa nggak lo?